Betul. Ya. Kemarin kita udah ngobrol juga bareng sama teman-teman musisi lainnya yang bersuara tentang diskursus yang sedang hangat ini ya, masih hangat Yoi. sampai saat ini. Nah kali ini kita undang lagi salah satu dari mereka. Kali ini ada another legend come to Detik Sore. It's an honor to have him here. Ada Mas Piyu di sini, ketua dari Aksi. Selamat sore Mas Piyu. Selamat Halo. sore. Welcome to Detik Sore. Terima kasih. Gimana senang bisa di sore-sore datang ke sini dengan kemacetan dan segala macamnya? Iya, ini aku masih deg-degan, masih mengatur ritme. Karena tadi sempat cerita ternyata nggak tahu bahwa ternyata ini live ya. Iya, benar-benar. Harus kejar-kejar waktu. Aku pikir kan jadinya. biasanya kalau podcast tuh kan ya Tapping, bisa ya. tapping, habis itu baru ditayangin mungkin seminggu setelahnya. Tapi ini benar live. Aduh, gimana? Kita macet tadi di depan studio ini kan rawan macet. bener. Tendean, santai itu kan. Yep. Dan seperti itulah setiap harinya ya. Aku ambil nafas seruannya. dulu ya. Oke Mas. Boleh Mas Yus ya. Ya. Santai aja, feel like home. Karena Oke, juga ya. tentunya Yes, really feel like home. Karena aku besar bersama dengan Padi, besar bersama dengan Trans. Oke. ya. Jadi dari awal berdirinya studio Trans di sini di tempat ini juga dulu biasa buat studio kita live gitu di sini gitu. jadi sebenarnya udah lebih duluan. Lumayan Yuk, dejavu kayaknya. tadi pas sampai sini Iya, berarti aku ya. kaget iya ini kayaknya dulu pernah ini acara ini gitu. Oke. Apa kita mulai dari nanyain dulu gimana Padi Reborn, apakah mungkin akan ada sesuatu yang kita harus tahu? Iya. Kebetulannya Padi Reborn itu kita lagi sudah menyelesaikan proses rekaman untuk album baru. Oke. Untuk album baru dan semua full lagunya lagu baru semua. Serius Mas, Wow. berapa lagu udah bisa kita tahu nggak sekarang? Ada kita siapin sebenarnya kemarin udah siapin ada 12-13an lagu tapi kita pilih 8 lagu. Oh 8 Kenapa? lagu jadinya. Karena bulan November itu adalah 8 tahunnya Padi Reborn. Oh gitu. Kalau Padi 28 tahun. Jadi I 88 see. gitu. Infinity ya, angka 8 ya. Iya, It's a loop number. Itu bocoran album itu. Oh, Infinity. judulnya Infinity. Jadi ketebak ya jadinya iya, gitu. ya. Berarti kita akan expecting album terbaru di bulan ini. Di bulan kalau nggak Oktober November. Oh di tahun ini Di tahun pokoknya tahun ya. ini. gitu Oke ya. oke. Dan tentunya akan dimanjakan lagi nih kuping kita dengan lagu-lagu barunya, termasuk juga akan ada tour, ada konser. Tour, ya. Nanti rencananya kita juga akan ada konser untuk merayakan 8 tahun Padi Reborn juga. Wow. 28 tahun Padi dan 8 tahun Padi Reborn. Wow. Ih. Sebenarnya itu satu kesatuan ya, sebenarnya nggak bisa dipisahkan. Iya. Oh Padi dan Padi Reborn. Tapi cuman memang karena kalau 8 tahun ya memang angkanya Padi Reborn. Tapi kalau 28 angkanya Padi gitu Yes. sih. Iya iya. Tapi kita bisa bilang itu 28 tahun bersama dengan Padi juga lah ya. Iya. Betul. Oke. Seru Nah, banget. Mudah-mudahan untuk apa yang kita bahas saat ini, diskursus saat ini bukan sebuah masalah yang jadi infinity juga tapi ya Mas ya. Iya. Ya, kita pengen ini ada sesuatu yang bisa menjadi jalan tengah, Iya. kesejahteraan. Ada penyelesaian, Iya, ya. ada penyelesaian gitu ya. Karena kita juga there's so much things to do untuk musik Indonesia juga Yeah, gitu right, ya. yeah. Betul. Sekarang kita pengen tanya dulu nih dari Mas Pius sendiri mewakili Aksi juga gitu ya. Kemarin kita sempat tanya juga dari teman-teman visi soal bagaimana pandangan mereka soal apa diskursus yang saat ini sedang terjadi gitu. Nah, saat ini kan yang di-concernkan atau yang sedang dipikirkan sama teman-teman tuh bagaimana memberikan kepastian gitu untuk teman-teman semua yang berada dalam ekosistem musik ini untuk bisa dapat kepastian menjalankan profesinya masing-masing gitu. Dari Aksi sendiri untuk sampai saat ini apakah concernnya sama Mas atau ada concern lain yang pengen di-share nih? Ya, jadi sebenarnya kalau kami lebih kepada bukan pada kepastiannya. Karena sebenarnya kalau kepastian tuh hukum yang kita miliki atau aturan perundang-undangan yang kita miliki sebenarnya udah ada kepastian, yaitu Undang-Undang Hak Cipta nomor 28 tahun 2014. Itu isinya memang adalah sebuah hukum yang memang mengatur tentang karya cipta, tentang pencipta, tentang hak cipta di dalamnya. Dan memang di dalamnya juga ada ekosistem ada pemilik master, pemilik hak terkait, ada juga pencipta lagu dan juga ada performer juga atau pelaku pertunjukan. Sebenarnya udah ada kepastian, cuman memang Indonesia ini agak sedikit unik karena kalau kita melihat sejarah berapa puluh tahun yang lalu Indonesia itu pernah kena tegur dari internasional waktu itu tahun sekitar 87 atau kalau 80 sekitar segituan ya kalau saya nggak salah, correct me if I'm wrong. Alright. Itu ada Bob Geldof, dia punya acara namanya Live Aid di sini di Indonesia dibajak. Karena
Karena memang di sini waktu itu memang industri musik memang tidak mengikuti pakem-pakem industri yang ada. Seperti semua harus ada license, semua harus ada lisensi dan segala macam. Ini Live Aid yang ada Queen-nya itu, Mas? Iya benar. Nah, di Indonesia itu dibajak dalam artian ditayangin di TV internasional sama Indonesia direkam, dibajak audionya, habis itu dijual tanpa ada lisensi. Begitu ketahuan waktu kesini Bobby Calderon melihat, loh kok ada kaset nih, saya tidak pernah mengedarkan kaset ini dengan judul-judul dengan songlist yang dibuat oleh pemilik label rekaman di Indonesia. Nah itulah sejarah Indonesia seperti itu, bahwa kita memang sedikit bermasalah memang di lisensi. Terus selalu sebelum ada Undang-Undang Hak Cipta itu semua musisi atau pemain musik atau penyanyi itu semua dibayar flat pay, termasuk penciptanya. Jadi tidak ada keharusan untuk membayar royalti. Tapi begitu di Undang-Undang Hak Cipta di 2009 ada Undang Hak Cipta, terus lalu di 2014 juga ada Undang Hak Cipta, mulai dibenarkan sistemnya. Nah, termasuk lisensi itu. Nah, itulah sebenarnya yang menjadi kita ini sebenarnya juga dari para pencipta lagu, sebenarnya kita itu punya aturan perundang-undang yang ada di Undang-Undang Hak Cipta. Tapi akhirnya karena beberapa pihak yang berusaha untuk membuat ini jadi simple, jadi mudah, jadi tidak, akhirnya melupakan esensi dari lisensi itu. Jadi hakikat dari meminta izin kepada si pemilik karya atau penciptanya. Itulah sebenarnya poinnya itu. Jadi kita masih bermasalah dengan lisensi. Oleh karena itu kalau sekarang lagi rame-rame, ribut-ribut, dari kami Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia cuman harapan kita adalah bahwa lisensi untuk menggunakan atau mengkomersialisasikan karya itu harus ada lisensi. Tapi kalau cuma nyanyi di kafe, terus itu kan urusannya pemilik kafe ya. Terus habis itu nyanyi pengamen-pengamen, nyanyi di ruang dan segala macam, gak ada masalah kita. Boleh-boleh aja mau nyanyiin. Bahkan kita senang kalau dinyanyiin oleh para pengamen itu, bahkan kita akan mendorong mereka supaya nyanyiin. Tapi kalau sudah dipakai komersil, penyanyi menggunakan lagu karya itu, terus selalu mereka meminta bayaran sampai puluhan juta bahkan ratusan juta. Kenapa kok tidak ingat sama penciptanya? Nah caranya gimana? Lisensinya dulu, habis itu royalti. Jadi lisensi dulu sebagai hak untuk untuk mengapresiasi kepada penciptanya. Setelah itu akan muncul kewajiban untuk bayar royalti. Jadi lisensi ini nggak termasuk yang diatur sama LMK itu, Mas, kolektivitasnya. Nah sebenarnya LMK dengan LMKN dua hal yang berbeda ya. Kalau yang diatur di dalam Undang-Undang Hak Cipta itu memang LMK. Jadi untuk mendapatkan royalti seperti yang diatur di pasal 87 itu para pencipta bisa menjadi anggota lembaga manajemen kolektif, tapi tidak menjadi keharusan, harus wajib. Nah, kalau dia tidak merasa tidak mendapatkan manfaat atau haknya dari LMK, boleh dong dia mengajukan untuk direct license. Karena apa? Karena selama ini yang terjadi seperti itu. Para pencipta lagu tidak mendapatkan haknya, royaltinya tidak dapat, lisensi juga dia tidak berikan. Terus bayar royaltinya juga tidak ada. Mas Pius sendiri aja pencipta untuk bisa menuntut hak yang dia harus dapatkan gitu ya. Nah, karena dia menggunakan pakai Undang-Undang Hak Cipta, para pencipta pakai pasal 9 dengan mengacu pada Undang-Undang Hak Cipta pasal 9 yaitu harus izin. Jadi izin dulu, habis itu barulah dapat license. Dan license berakibat pada pembayaran royalti. Simple sebenarnya. Betul. Jadi memang harus ada. Ini ya Mas Vio, kalau misalnya disampaikan sama teman-teman yang lain juga, kalau ini justru ketika ada keinginan untuk mendapatkan direct license ini kemudian dilakukan pendekatan lewat hukum gitu, sehingga akhirnya menimbulkan ketakutan gitu. Dari Mas Piyu ngelihatnya itu gimana? Ya itu sebenarnya kan adalah sebuah dari ekses atau sebuah akibat dari sebuah peristiwa di mana ya udah kita sebut aja umumnya kasusnya Agnes Mo lah. Justru karena salah makanya takut gitu ya? Iya, karena Agnes Mo itu memang sudah terjadi, ada konstruksi hukum yang terjadi yang sudah dibuktikan dengan bukti-bukti semua yang ada disampaikan di pengadilan PN Jakarta Pusat. Itu kan sudah ada tuh. Ternyata memang Agnes Mo tidak membayar dan tidak mendapatkan izin atau tidak meminta izin kepada pencipta lagu. Itu sudah dibuktikan. Kalau mamanya Agnes Mo, AM lah saya sebut itu AM, saya nggak mau sebut nama. Itu dia membawa bukti-bukti bahwa dia tidak bertanggung jawab atau dia ini semua kepada penyelenggara. Ya mungkin kesalahannya atau mungkin putusannya kepada penyelenggara, tapi memang si AM ini tidak bisa membuktikan itu di pengadilan dan konstruksi hukum itu sudah berjalan kan.
Jadi tidak mungkin kalau umpamanya di sini ada sebuah ada sebuah rekayasa atau segala macam sehingga membuat akhirnya putusan itu memenangkan pada Ari Bias gitu, AB gitu. Nah itulah yang terjadi ketika putusan itu muncullah denda. Denda itu sesuai dengan pasal 113. 113 Undang-Undang Hak Cipta itu menyebutkan bahwa dendanya 500 juta per pelanggaran. Karena ada 3 pelanggaran jadi 1,5 miliar. Tapi yang muncul di media adalah bahwa Agnes Mo harus membayar royalti 1,5 miliar rupiah. Terus habis itu Agnes Mo diputuskan bersalah kan menyanyikan lagunya. Itu kan akhirnya terdistorsi kan. Kemana-mana akhirnya masuklah ke ke teman-teman yang bersinggungan mungkin dengan teman-teman penyanyi, akhirnya mereka reaktif terhadap hal itu. Ketika reaktif akhirnya muncullah gerakan atau dorongan untuk menggugat MK untuk mempertanyakan supaya ada kepastian hukum tentang hal ini. Padahal sebenarnya kalau dari kami tidak mengajukan ke MK karena kami ingin membuat ini jadi lebih smooth ke pengajuan kita ke revisi Undang-Undang Hak Cipta supaya apa? Undang-Undang Cipta udah benar, cuman kita mau mempertegas saja. Nih, umpamanya pasal-pasal ini yang di misinterpretasi atau mungkin salah pengertian, itu kita jelasin deh. Umpamanya biasanya kalau ini dibilang seingatku, umpamanya gitu ya. Ini dijadikan menurut sepengetahuan dan ini segala lebih gitu loh. Jadi tidak bias supaya tidak ada pengertian yang salah. Tidak multitafsir. Tidak multitafsir. Tapi ada kemungkinan gak sih memang ini tuh semua terjadi karena ketidakhadiran negara di tengah ini atau di LMK dalam artian LMK ya tidak hadir juga, atau mungkin juga memang tidak ter-educate atau mungkin tidak terliterasi dengan baik juga di kedua pihak juga, misalnya antara pencipta lagu dan yang membawakannya gitu. Iya, saya sepakat banget. Karena apa? Karena memang literasi terhadap pemahaman terhadap Undang-Undang Cipta ini atau terhadap hak dari para pencipta lagu ini juga kurang dari teman-teman pencipta juga. Sehingga ketika terjadi pelanggaran atau kesewenang-wenangan atau mereka tidak dipenuhi haknya, mereka diem aja. Namanya juga ya sorry to say, karena teman-teman penciptanya kadang mereka hatinya sensitif. Mereka juga ternyata royalti segitu nggak enak kan nanti lagu gua nggak dipakai lagi nanti kalau hal seperti itu sebenarnya kita harus kasih edukasi, kita kasih literasi bahwa kalian memiliki hak untuk itu. Kalian memiliki hak seperti yang memang udah diatur dan dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta. Cuman karena nggak enakan itu selama 10 tahun dari Undang-Undang Hak Cipta itu ada, akhirnya terjadi pembiaran. Nah, juga beberapa puluh tahun sebelumnya terjadi pembiaran ketika penyanyi ataupun pencipta lagu tidak bisa berkomunikasi dengan baik dalam pemenuhan haknya. Jadi mereka pakai lagu kayak sekarang penyanyi-penyanyi yang 80-an atau 90-an itu selalu bilang, gue dari dulu bawain lagu juga nggak pernah minta izin, kok sekarang kok minta izin. Nah sebenarnya supaya memudahkan itu dikolek lah oleh LMK, oleh LMK supaya beres. Tapi ketika kami melihat bahwa LMK ini tidak bisa menjalankan fungsi dan tugasnya, kewenangannya, ditambah dengan adanya LMKN, menurut PP 56 mereka yang sekarang mengambil wewenang itu sebagai pelaksana atau pengumpul royalti dan pendistribusian royalti dan pelaksana hariannya dari LMK. Itu jadi malah berubah lagi. Jadi kita melihatnya loh, kok jadi begini. Nah, ketika saluran distribusi atau saluran pemenuhan hak cipta itu mampet, para pencipta ini meminta untuk coba dong kita direct license saja. Kita meminta kepada kesadaran dari para penyanyi atau pengguna karya itu untuk memperhatikan haknya, yaitu dengan membantu untuk meminta lisensi dulu supaya terlist dengan baik gitu loh. Artinya yang dimaksud sama Mas Piyu, kalau LMKN bisa memperbaiki bagaimana distribusi dan kolektivitas royalti ini dengan baik ke depannya, isu soal mau direct license atau LMKN yang akan mendistribusi itu tidak jadi isu lagi. Tidak akan ada. Sama seperti di luar negeri. Jadi kita nggak sekonyong-konyong atau kita tidak asal aja berbunyi, direct license kenapa? Lebih menguntungkan enggak? Karena kita ada benchmarknya dari luar, seperti contohnya dari LMK-nya luar, itu ada kalau di Inggris namanya PRS, habis itu kalau di Amerika ada BMI, ada ASCAP, apa lagi itu, ASCAP, BMI dan lain-lain lah. Gitu. Mereka bisa memberikan alternatif. Kalau kalian tidak puas dengan LMK-nya mereka, dengan PRS atau
kalian bisa melakukan opt out. Mm-mm. Opt out yaitu menarik kewenangan Opt out. kuasanya. Kamu jalani sendiri direct license, tapi kasih tahu gua ya Oke. supaya tidak terjadi double collecting. Oke. Nah kan enak kan begitu. Iya, iya. Jadi mereka open aja. Lu kalau nggak puas ya udah lu collect sendiri, tapi kasih tahu gitu. Nah, tapi ketika kami mengajukan itu, kita di sini tidak mengenal opt out. Di sini padahal di dalam pasal 81 Undang-Undang Cipta itu ada untuk bisa melakukan direct license untuk bisa melakukan perjanjian sendiri. Iya. Meskipun nggak harus semuanya direct license juga Iya, pada iya. akhirnya gitu ya. Heeh. Cuma Kan- memang jadi salah satu opsi yang akhirnya diambil karena memang merasa selama ini tuh kita Tidak kita dapat merasa haknya, tidak adil gitu tidak dalam dapat apa-apa. distribusi itu. Tidak dapat apa-apa tidak bahkan. dapat apa-apa bahkan. Iya, iya. Dari temuan di lapangan, apalagi Mas yang mungkin kita juga perlu tahu juga dari para pencipta lagu ini yang akhirnya mendorong aksi ini bahwa sebetulnya ya udah kita bergerak sendiri aja dengan direct licensing gitu. Ya, kita dari aksi sendiri sudah ada tergabung sama kami ada 200 pencipta lagu ya. Dari yang senior, junior, setengah senior kayak saya. Habis itu ada yang baru-baru juga gitu. Nah, harapan mereka juga sama bahwa sebenarnya adalah pemenuhan atas hak cipta mereka. Karena selama ini mereka baik dari hak moral maupun hak ekonominya juga tidak terpenuhi. Hak moral itu apa? Kayak umpamanya kayak songwriter itu tidak ditulis, di kredit title tidak tertulis, atau mungkin ada yang kalau zaman dulu saya punya idola namanya Yogi Suryo Prayogo, pemain keyboard, God bless, sahabatnya Krisya, sahabatnya Rosjerot ya Mas. pencipta lagunya Krisya dan segala macam. Itu dulu saya sempat ngobrol sama beliau almarhum. Saya itu cuman pengen waktu itu ya almarhum Krisya bisa sebelum menyanyikan lagu karya bilang ini adalah karya dari Yogi Suryo Prayogo. Itu berarti kan hak moral, hak moral yang diharapin. Itu hak moral aja tidak dapat gitu. Apalagi ada terjadi kasus-kasus nama saya lagu saya di Spotify itu ternyata cinta, penciptanya diganti jadi Piyu Diningrat. Terus lagu Semua Tak Sama diganti namanya jadi Anggoro Santoso. Itu kan berarti kan pelanggaran. Itu di luar konsensus Mas Biu juga tuh tiba-tiba namanya itu. Tidak tahu saya Mas tiba-tiba. Muntan kita deketin dulu mic. Oh iya, iya. Oh Saya itu nggak termasuk tahu. hak moral yang dilanggar pada akhirnya ya. Jadi gini, itu terjadi karena apa? Karena ada yang re-upload ya, ada uploader baru. Jadi lagu Ternyata Cinta di cover lagi, habis itu di-upload diganti nama. Bukan penyanyi aslinya, jadi bukan Padi, tapi waktu itu kalau nggak salah itu Felix ya. Felix di-upload diganti nama, jadi itu. Dan rasanya nggak semua platform tuh terliterasi dengan baik soal hak moral ini ya Mas. Nah itu sebenarnya termasuk yang juga saya sudah termasuk yang saya perjuangkan dari tahun 2021 kita mengusulkan atau kita mengajukan untuk membuat PP peraturan pemerintah untuk lisensi digital musik. Dari 2021 sampai sekarang belum diketok tuh palunya. Padahal udah selesai, materinya udah PP-nya udah lengkap termasuk tentang bagaimana cara mengatur aturan-aturan platform itu di Indonesia. Karena rata-rata platform itu adanya di luar negeri semua kan. Betul. Agregator semua rata-rata di luar negeri. Platform-platform digital semua di luar negeri gitu. Yang artinya juga sebetulnya ya diharapkan bisa itu ya ada distribusi kesejahteraan lah gitu biar enggak kalau tadi pertanyaannya kan tadi apakah pemerintah hadir gini. Pemerintah sudah hadir dengan adanya Undang-Undang Cipta. Cuman dengan adanya yang ramai-ramai begini, pemerintah harusnya hanya jadi regulator saja, tapi bukan sebagai eksekutor ya. Jadi regulator dalam artian melihat bahwa oh ini lagi ada yang begini. Jadi semuanya harus porsinya seimbang antara pencipta dan pelaku pertunjukan atau penyanyi. Karena di dalam Undang-Undang Cipta itu bukan hanya tentang musik saja loh. Kan semua juga ada karya yang lain, karya tulis, ada karya seni, ada karya tari. Contoh umpamanya gini. Kalau umpamanya Holiday on Ice atau mungkin Disney tampil di Indonesia di sini, apakah itu pakai lisensi atau enggak? Pasti bayar dong. Karena kalau enggak pasti mereka enggak datang. Jadi hal simpel gitu aja. Jadi contoh pertunjukan-pertunjukan seperti itu juga kan harus ada license gitu. Nah, kenapa di Indonesia license itu terjadi setelah acara? Itu yang diatur di SK Menkumham ya. Tahun 2016 sampai sekarang belum direvisi, diatur ditarik atau ditagih setelah konser, setelah acara dan berdasarkan tiket yang terjual 2% dari tiket yang terjual atau 2% dari biaya produksi. Kalau umpamanya gini sebagai contoh penyanyi atau artis penyanyi, dia sebelum manggung
udah beres belum? Apa bayarannya, fee-nya udah beres belum? Ridersnya udah beres kan? Pasti udah dibayarin semua sama promotor. Nah, pencipta belum. Karena kalau ngikutin yang tadi aturannya LMKN tadi kan setelah acara. Betul. Nah, harapan dari promotor tiket terjual 10.000. Oke. Setelah selesai konser, ternyata dihitung konsernya cuma laku 2.000 penonton. Oke. Jadi 2.000 penonton setelah dihitung akhirnya yang dapat nggak semuanya dapat. Karena bisa jadi penciptaan juga nggak dikasih sama si promotor karena dia ngerasa rugi. 2.000 nggak bisa nutupin yang lain. 2.000 buat bayarin vendor, 2.000 buat bayarin gedung dan segala macam. Buat bayar lisensi yang seperti yang diatur sama LMKN tadi di SK Kumham tahun 2016 nggak cukup buat bayar lisensi. Pencipta kerap kali tidak dibayar. Nah, terlupakan. Kan nggak adil. Itu kerap kali terjadi, Mas? Itu yang terjadi sampai sekarang. Really? I- Harusnya udah I'm not diinin dulu ya, Mas. Apa namanya? Ada kayak harusnya lisensi di depan. Iya. Itu yang terjadi di luar negeri. Melakukan sama lah dengan penyanyinya gitu jadi ya. Dengan itu dimasukkan benar, dalam benar. sebuah riders. Penyanyinya juga bertanggung jawab. Jadi kita tidak pernah tidak pernah bilang bahwa penyanyi harus membayar. Yang membayar terserah mau penyanyinya bayarin dulu sebagai pertemanan atau gue bayarin deh. Toh nanti gue dibayar lagi sama dibalikin sama penyelenggara kan. Atau penyelenggaranya bayarin dulu kan nanti dia dibayar sama klien, sama sponsor. Jadi di depan dulu lisensi diselesaikan dengan pencipta sehingga ketika nanti terjadi masalah rugi ataupun si penciptanya tidak tanggung renteng, dia tidak ikut mengikuti meresikokan juga. Berarti kan sama aja si penciptanya meresikokan dia gitu loh, meresikokan haknya dia. Betul. Jadi berharapnya ada di level playing field yang sama gitu ya, sehingga hak juga sama dapatnya. Itu saja sih. Jadi lisensi dulu diselesaikan. Habis itu baru royalti dibayarkan setelah lisensinya. Itu yang terjadi di luar gitu. Sebagai contohnya kalau di Singapura, di Esplanade. Kita mau bikin acara, mau konser Detikcom konser di Singapura. Mereka akan nanya, lisensi udah dibayar belum? Artisnya ini segala. Lisensinya udah bayar? Oh belum. Jadi kamu nggak boleh pakai Esplanade di sini. Mereka seperti itu. Jadi mereka belum bisa. Karena kan gedungnya ada yang pakai gor bulu tangkis, ada yang pakai gedung RW gitu kan. Long way to go dong lapangan gitu yang tanggung jawab kan nggak ada gitu. Jadi tidak ada yang bilang wah harus lisensi dulu, nggak bisa. Jadi harusnya sesederhana misalnya konser tribut padi misalnya diselenggarakan di tingkat RW misalnya Mas. Tapi dia bikin harga tiket nih. Harusnya itu juga termasuk salah satu yang kalau sudah berbayar dan berkomersial dan pelaku pertunjukan atau penyanyinya dibayar komersil harus ada lisensi gitu. Jadi Mas Piyu nih dalam pandangannya saat ini bersama teman-teman aksi bahwa pembayaran dilakukan terpusat lewat LMK dan LMKN itu mengiyakan gitu, mengamini. Tapi juga bahwa Undang-Undang Hak Cipta mengatur mekanisme pembayaran royalti secara langsung atau direct license itu juga bisa dilakukan. Bisa dilakukan dan saya mengamininya dalam artian karena memang itu ada di dalam Undang-Undang Hak Cipta ya. Tapi di dalam Undang-Undang Hak Cipta itu tidak mewajibkan atau keharusan untuk menjadi anggota LMK. Jadi kalau umpamanya ada opt out, ada satu wacana atau satu keinginan dari para pencipta lagu untuk opt out karena merasa tidak puas dengan kinerja LMK, bisa dilakukan direct license. Atau di dalam sistem LMKN itu dirubah semuanya. Gitu. Berarti kita sepakat ini LMKN-nya yang harus diperbaiki ya. Benar. Itu. Dan saya melihat, kami mengacu pada sistem mereka dalam mengkolek, sistem mereka dalam melaporkan keuangan, melaporkan royalti, report, dan sistem pendistribusian dan hal-hal yang berkaitan dengan kewenangan mereka lah yang sebenarnya kita pertanyakan dan akan kita ajukan pertanyaan ke publik. Itu nanti dalam waktu yang dekat. Dalam kurung somasi. Nah itu. Dan katanya juga masih dilakukan secara konvensional semua ya Mas ya? Iya makanya. Pakai kertas diisi satu-satu udah sekarang gitu udah ya? tahun berapa ya? 2025. Kita sudah main medsos di mana-mana. Orang udah tahu transparan ya kan. Medsos aja kita ada analitiknya kan. Kalau kita dapat pendapatan View berapa, algoritma view berapa. Masa zaman sekarang masih pakai manual datang ke tempat acara. Itu berapa itu tiket yang terjual segini, masih pakai manual.
Ini udah tahun berapa gitu loh. Jadi kalau Mas Piu boleh menilai nih sejauh mana efektivitas LMK dan LMKN memberi perlindungan hak ekonomi buat pencipta dan pemegang hak cipta, dapat skor berapa? Dapat skor 0 sampai 10, dapat skor 1,5. Wow. That's bold. Oke. Jadi jauh sekali dari kata sejahtera Proper, dengan iya. keberadaan. Tapi untuk dalam live konser ini. dan live pertunjukan ya. Iya, Untuk iya, live iya, konser dan iya. live pertunjukan. Karena memang itu yang sebenarnya bisa kita betulkan atau bisa kita rapikan. Baik. Kita Betul, betulkan dan kita rapikan. Terkait dengan uji materi yang juga nanti akan ada. 2 hari lagi ya? Oh iya, kami Jadi Boleh. Dari Padi atau dari aksi nih jadinya. kami sebenarnya bukan kita mengajukannya bukan dari aksi tapi semua anggota aksi. Jadi Oke. anggota aksi ada 10 anggota aksi. Mhm. Kita mengajukan intervensi pihak terkait. Baik. Jadi tanggal 10 Juli besok kita akan hadir di sidang MK untuk pengujian itu. Kita akan hadir, kita juga udah mempersiapkan bahan-bahan yang akan kita sampaikan, termasuk argumentasi, termasuk pendapat-pendapat yang kami kumpulkan untuk kita sampaikan nanti di sidang MK. Berarti tanggal termasuk 10 Mas Piu Juli. juga akan hadir. Termasuk saya, ada nama saya, ada Satrio Diwahono, ada Badai, ada Riko Muri dari keluarga Kuswoyo juga. Karena termasuk Oh keluarga iya, Kuswoyo soal itu, iya. Tikus dan Kuspus Iya. kemarin ya Mas. Keluarga ya? Kuswoyo ini kan juga mereka mengalami seperti itu kan. Iya, Jadi betul. menggunakan lagu karya tidak pernah izin dan tidak pernah membagi hak Si. ekonominya itulah. Betul. Gitu. Jadi termasuk itu gitu. Oke. Seru-seru. Semoga bisa. Sorry kalau ngomongnya kecepatan ya. Gak Gak apa-apa Mas. Jadi Genji kita- suka Mas yang begini-begini Mas. Jadi gak usah dicepetin lagi ya sama Nggak usah Jenny. di-speed Udah 2 kali. Dapat semua juga bahwa ya mudah-mudahan bisa. Iya sebenarnya simple kan. Sebenarnya kalau Iya, iya, saya iya, cuma jelaskan gitu ya pasti udah paham. Kita cuma Simple. pengen nuntut hak Tersimplify. kita tuh terpenuhi semuanya Iya, dan iya. semuanya juga adil kan, kita Iya, bermain iya. secara Adil dan sehingga- sejahtera. Betul. Gitu. Adil dan Ya, mudah-mudahan sejahtera, negara itu bisa memberikan perlindungan yang baik untuk seluruh warga negaranya dan juga Betul. berlaku adil. Betul-betul. All the Dan best Mas Piu dan juga update teman-teman Thank aksi you. juga. Terima kasih, banyak. sama-sama. Terima kasih, Rio Mas. hari ini sudah hadir. Ini saya ketemu legend yang saya dengerin dari Zaman sekolah dulu. it's unreal. Anyway, terima kasih sekali lagi Mas Oke, Piu dan thank you, sukses sama-sama. juga buat Padi ya. Iya. Kita Ditunggu. berarti next time-nya Benar. adalah tagihan untuk padinya. Ya, Datang oke. ke Detik Sore ya. Iya, Sini oke. ya, Boleh, untuk boleh. anniversary. Boleh. Alright then. Oke, baiklah kalau gitu itu tadi dia Detikers. Mudah-mudahan kita juga bisa mendengarkan update lainnya juga ya terkait juga bagaimana tanggapan negara juga atau MK juga mengenai hal ini biar kita juga bisa menikmati musik ya. Yang nonton enjoy, yang bawain enjoy, yang Iya menciptakan karyanya juga enjoy enjoy. juga. Betul. Promotor True, juga tetap senyum-senyum juga gitu ya. Di konsernya atau festivalnya gitu. Nanti habis ini